Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali selama 60 menit ke depan kembali saya Narfa Rahmadona menemani Anda dalam dialog khusus kali ini dengan tema peluang investasi perindustrian dan juga pariwisata Kota Padang. Dan pemirsa, kita tahu bahwa Sumatera Barat secara umumnya dan Padang secara khusus mempunyai objek wisata dan juga keindahan alam yang sangat luar biasa. Dan apabila objek wisata ini dikemas dengan baik dan juga akan mendatangkan investor nantinya, tentu memerlukan tidak sedikit biaya. Dan kebetulan sekali pemirsa, beberapa waktu yang lalu, sekitar sebulan yang lalu, Bapak Wali Kota Padang kita, Bapak Fauzi Bahar, mengadakan perjalanan ke Dubai dalam rangka mencari investor asing yang ingin menanamkan modal dan atau investasinya ke Kota Padang, dan juga dalam rangka membangun Kota Padang sendiri, terutama kepada perindustrian dan juga pariwisata. Dan kebetulan juga kemarin rombongan dari investor ini telah datang ke Kota Padang, pemirsa, dan untuk itu kami hadirkan malam ini, kita akan berbincang seputar perjanjian dalam bentuk apakah yang akan dibuat oleh pemerintah Kota Padang dan juga investor ini. Untuk itu telah kami hadirkan yang pertama ada Bapak Dr. Haji Azmi Morsidi. Selamat malam Pak Azmi. Selamat malam, Donna. Yeah, have a nice trip yesterday. Alhamdulillah, okay. Thank you very much for the welcoming reception. Ya, terima kasih Bapak Azmi telah datang. Pemirsa, Bapak Azmi ini merupakan konsultan investasi, investor Dubai dan juga Malaysia. Dan satu lagi pemirsa, telah datang juga Bapak Sekda Kota Padang. Selamat malam Pak M. Zalmi. Malam, Dona. Iya, Bapak Dr. Andes Haji M. Zalmi, MSI, merupakan Sekda Kota Padang, dan kita akan berbicara langsung kepada kedua orang narasumber kita seperti apakah perjanjian yang dibuat dalam rangka membangun Kota Padang ini. Dan mungkin kita pertama ke Bapak Azmi dulu ya Pak ya. Mungkin dari pandangan Anda sejauh ini first time kah or ke Padang? Second time. Ya, dari sudah 2 kali ke Padang ini, Anda melihat sendiri potensi pariwisata dan juga perindustrian di Kota Padang bagaimana nih Pak potensialnya? Alhamdulillah, potensi investment di Padang amat menarik. Cuma kita memerlukan sedikit masa untuk kerajaan Padang khususnya supaya menyediakan satu perubahan yang drastik, terutama dalam persediaan untuk mengadakan dasar yang menarik supaya lebih menarik pada minat pelaburan asing ini kepada negeri Padang. Ya, nah kalau dari pemerintah Kota Padang sendiri Pak, untuk dalam mengelola ataupun menjual dalam tanda kutip pariwisata Kota Padang sudah seperti apa program dan langkah-langkahnya sendiri ini Pak M. Zalmi? Ya, jadi begini, potensi ya Kota Padang itu salah satu yang menjadi primadona itu adalah pariwisata. Iya. Nah, potensi pariwisata yang kita miliki itu kita coba tuangkan dulu dalam bentuk dokumen perencanaan. Ada 2 dokumen perencanaan yang kita miliki untuk mengembangkan potensi kota. Yang pertama, kita menyusun rencana tata ruang wilayah kota untuk tahun 2008 sampai dengan 2028. Nah, kemudian sekarang kita sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan. Ada 3 potensi kota ini yang perlu kita kembangkan. Yang pertama, yang menjadi core itu adalah pariwisata. Yang kedua, perdagangan dan jasa. Yang ketiga itu adalah industri. Perindustrian. Tapi skala kecil dan menengah. Kita tidak akan kembangkan industri skala besar. Karena potensinya ya juga tidak seperti itu. Kemudian dalam rangka menunjang kedua sektor tadi, perdagangan jasa dan pariwisata, maka yang paling berpotensi kita kembangkan itu adalah industri kecil menengah. Nah, oleh karena itu ya dari 2 dokumen itu kita mencoba merancang rencana tahunan. Nah, itulah yang kita coba susun dalam APBD kota. Nah, dalam APBD kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya dan seluruh sektor yang menunjang ya difokuskan untuk mendukung semua potensi itu. Nah, oleh karena itu Dinas Pariwisata tahun ini ya kita akan coba ya menggunakan semua sumber pendanaan yang mungkin kita lakukan untuk itu. APBD terbatas. Kita walaupun APBD untuk sekitar berapa persen Pak? Itulah, walaupun 1 triliun APBD ya untuk pembangunan itu hanya sekitar 35%. 35% dari 1 atau hanya triliun. sekitar 350 miliar.
Nah, oleh karena itulah maka ya biaya pembangunan tidak saja kita harapkan dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, terutama dunia usaha. Nah, oleh karena itu pariwisata ya dananya tidak hanya terkonsentrasi pada dinas pariwisata saja. Kalau berkaitan dengan infrastruktur itu ada pada dinas PU. Ya, kalau itu di sektor promosi juga ada di dinas Perindak ya dan Tamben atau pada dinas yang lain. Nah, khusus di bidang pariwisata ya, ini menjadi salah satu sektor yang perlu kita dukung ya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita targetkan pertumbuhan ekonomi tahun ini 6% saja, itu kita butuh dana investasi sekitar 7,5 triliun itu. Ya. Nah, yang paling besar itu ya dari swasta. Dari pemerintah ya tahun ini paling tinggi sekitar hanya 800 miliar. Itu sudah dana pusat, dana provinsi, dana kota sendiri. Karena masih banyak kucuran dana untuk sektor lain begitu ya Pak ya? Umumnya itu untuk infrastruktur. Nah, kemudian dari masyarakat ya kita juga mendorong masyarakat investasi. Apakah pertokoan yang mereka bangun, apakah itu perumahan, apakah usaha-usaha lain. Itu sekitar 500 miliar cuma 1 tahun. Nah, oleh karena itu BUMN, BUMD termasuk dunia usaha itulah yang paling kita harapkan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, ini memang suatu langkah perwujudan yang konkret juga untuk membangun perekonomian dan juga pembangunan Kota Padang dari pemerintah ya Pak. Harus seperti itu. Pak Azmi sendiri melihat apakah memang sudah pariwisata di Kota Padang khususnya sudah dikelola atau dimanfaatkan dengan baik ini, Pak Azmi?